tapi jadilah yang baik. Jadi be the best version of yourself. Apa yang kita mampu, apa yang kita punya, yaitu yang kita explore dengan maksimal. Hello everyone, welcome to our channel. Yay! So we are here, FNB Talk. I want to know, what is FNB Talk? First of all, for discuss our next conversation, let me introduce ourselves. My name is Mita. And I, Isti. So we are the host here for FNB Talk today. FNB Talk is discuss information for related topic. It's also for improve our public speaking and introduce STB Alia Yogyakarta to public. Jadi FNB Talk itu dari mana sih sebenarnya? Kayak dari UKM mana gitu? Jadi FNB Talk itu dari UKM STB Alia Perfilman. Selain cuma FNB Talk, kita juga punya film and broadcasting. Film terakhir kita itu apa sih? Film horor yang judulnya Who is the Suspect. Kamu udah nonton belum sih? Kayaknya belum deh. Di mana sih bisa nonton? Bisa dilihat di channel YouTube kami. Linknya ada di bawah ini. So for next project kita juga punya film yang lagi direncanain kan? Lagi proses. Buat kalian yang pengen nonton filmnya dan buat yang mau kepo ya bisa langsung ke IG kita. Ada di sini juga ya. Jadi kamu sekarang pakai kabaya ya? Iya, cantik gak sih? Cantik, punya kamu cantik juga loh, warna ungu. Lucu, aku juga suka. Kenapa sih kita pakai kabaya hari ini? Hari ini tanggal 21 April gak sih? Oh iya, tanggal 21 April itu ada apa sih? 21 April itu memperingati Hari Kartini. Hari Pahlawan untuk Wanita Indonesia. Benar. Jadi di Hari Kartini ini kita akan diskusi dan bercerita tentang perjuangan Kartini dan juga tentang hal kewanitaan dan feminisme lainnya. Kita bakal mempelajari tentang bagaimana wanita itu bisa menjadi wanita yang tangguh ya, yang tidak mudah untuk mendapatkan diskriminasi dari orang lain seperti halnya yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini. Yeah. Terutama di bidang pendidikan ya gak sih? Do you know about Kartini? Kalau membicarakan tentang Kartini kita udah tahu kan ya gambaran umumnya. Jadi R.A. Kartini itu seorang pahlawan wanita dari Indonesia yang memperjuangkan hak wanita, yang berhasil meningkatkan derajat wanita Indonesia. Awal mulanya itu gimana sih? Aku kurang tahu. Jadi R.A. Kartini itu saat umur 12 tahun ya, dia itu tidak melanjutkan pendidikan karena pada saat itu wanita tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi R.A. Kartini itu sering menghabiskan waktu di rumah dengan menulis surat-surat untuk teman-temannya yang kebanyakan dari Belanda. Nah, sampai dia menikah, dia melanjutkan perjuangannya dengan banyak menulis tentang wanita ya, terus juga mengajar di sekolah yang ia dirikan sendiri. Oh, seperti itu ya. Tapi daripada kita ngobrol berdua ini kurang seru gak sih? Iya. Jadi terus gimana dong? Kita undang bintang tamu kita gak sih? Siapa tuh? Jadi kita punya bintang tamu spesial nih buat hari ini, yaitu dosen STB Alia dan salah satu mahasiswa di STB Alia. Kita langsung undang aja gak sih? Ya. Undang aja gak sih? Ya. Ayo kita undang bintang tamu kita, Miss Imelda dan Kak Syifa. Halo. Halo. How are you? We
You're great. I'm great. I don't know what. Kita jadi di sini mengundang Miss Imelda sama Kak Syifa buat hadir di podcast kami. Terima kasih waktunya sudah datang. Jadi kita mau nanya-nanya nih about Miss Imelda dan Kak Syifa. Jadi kita mau tahu kesibukannya Miss Imelda dan Kak Syifa akhir-akhir ini tuh ngapain aja gitu. Miss Imelda dulu deh. Iya, Miss Imelda dulu deh. Me ya, okay. Because I'm a teacher and a lecturer, of course my main activity at present is teaching, ya. Termasuk kelasnya Mita dan Isti ya, oke. Kalau di luar itu, I have a lot of hobbies actually. So to balance my life outside the working hours, I try to do my hobbies. Jadi supaya hidupnya seimbang ya, tidak kerja terus, tapi ada juga hiburannya gitu. Apa itu? Jadi hobinya banyak. I like traveling. I like doing sports, especially swimming and yoga. I like to do crafting. I like simple things like walking in nature and listening to music. And nggak tahu, saya kayaknya kebanyakan hobi. Jadi Sama kita ya. Nggak Kamu juga suka kan traveling ya. nggak? Kalau traveling kayaknya lumayan. Tapi ya Traveling kemana nih? di kos doang sih sebenarnya. Travelingnya lewat mimpi. virtual traveling. Ya. Future traveling. Kalau Mbak Syifa sendiri nih, kayak apa nih kesibukannya? Oh ya. Sebenarnya aku itu I'm a double degree student. Jadi aku itu selain kuliah di sini di STB Alia ambil English Literature, I'm also a student in Gajah Mada University. Yeah, I take a Master of Notariat Law. Yes. Cool. Kalau gak salah, Kak Syifa ini sangat tertarik di bidang seni gak sih? I like art, especially in acting, terus theater. Also, I like design about fashion, but I think untuk having fun aja sih kalau untuk desain fashion gitu ya. Jadi kayak mix and match color gitu-gitu. I like because when I do that, I feel I can release stress. Untuk mengisi waktu luang juga. Yes. Tadi Kak Syifa bilang Kak Syifa juga double degrees ya Mhm. di UGM. Mhm. Kak Syifa lebih tertarik pada hukum. Yes. Apa sih yang menarik di hukum? Sebenarnya karena jadi kalau menurut aku, in my opinion itu ketika belajar hukum terus bisa ngerti English literature juga itu suatu yang menurut aku membantu banget sih dan bisa membuka ya belajar bahasa Inggris kita banyak membuka wawasan ya, apalagi banyak juga literatur hukum yang berbahasa Inggris. Jadi memang aku ngerasa ya pertama memang aku punya keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu. Jadi ya itu aku memutuskan untuk I like law and I like about sastra juga ya, aku suka sastra juga dan aku milih sastra Inggris seperti itu. Dan itu saling membantu sih karena banyak literatur dari seluruh dunia kan bahasa internasional kan bahasa Inggris ya. Jadi saling membantu seperti itu. Hebat ya. Hebat banget ya. Mengisi waktu untuk Dengan hal-hal yang berbagi waktu. bermanfaat gitu. Jadi kita di sini mau nanya sedikit nih ya tentang Hari Kartini karena kita sedang merayakan Kartini Day. Untuk Kak Syifa dulu deh.
Saya mau nanya nih, sebagai wanita yang mempunyai karir dan pendidikan cemerlang di usia muda, bagaimana Kak Syifa memberi kesadaran terhadap masyarakat bahwa wanita itu berhak melakukan sesuatu tanpa direndahkan atau adanya diskriminasi? Seperti itu. Iya, sebenarnya kalau aku belajar dari fase kehidupan yang udah aku lewati ya, kita nggak bisa, we can't handle what will people say, apa pandangan orang, apa omongan orang, kita nggak bisa handle. Kita nggak bisa handle hal-hal di luar diri kita sendiri. Jadi dari banyak pengalaman hidup, aku belajar bahwa mencoba untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita tangani, hal-hal yang memang bisa kita setting, bisa kita atur. Nah, itu mulai dari diri kita sendiri. Jadi ketika ada diskriminasi atau ada omongan gak enak atau ada kritikan, kalau memang membangun kita ambil, kalau memang itu bermanfaat buat kita pikirkan. Tapi kalau misalnya mungkin apa yang dibicarakan orang gak sesuai dengan apa yang kita niatkan atau kita jalani, ya cukup dimaklumi aja, karena setiap orang, everyone makes a mistake, setiap orang punya kesalahan. Jadi ya kalau misalnya ada orang ngebully atau apa, ya nggak usah terlalu banyak diambil hati aja sih kalau aku. Mungkin sesaat ketika ada omongan menohok, ya sedih, tapi nggak usah terlalu banyak dipikirin. Kita fokus ke diri kita sendiri aja, gimana supaya berkembang gitu. Ngomong-ngomong, Kak Syifa pernah pernah mengalami diskriminasi dari warga sekitar atau mendapatkan kritikan negatif gitu dari masyarakat gitu? Mungkin lebih ke omongan basa-basi ya, kayak misalnya ada juga kayak, Syifa hektik banget, emang wanita perlu ya sehektik itu gitu. Terus ada juga umurnya ini ketika berbicara basa-basi sih, kayak di tempat makan gitu kan, udah umur segini belum menikah, emangnya mainnya belum puas sih gitu. Sementara aku kan nggak niat main atau gimana gitu, tapi ya mungkin sempet kaget ya, misal lagi makan gitu sempet agak mungkin mau keselak dengernya. Tapi ya udah nggak apa-apa, maksudnya ya nggak usah terlalu dipikirin apa yang orang lain omongin gitu. Kalau memang ya anggap aja angin berlalu, itu kan juga cuma basa-basi orang ngomong gitu. Mungkin kalau soal perjuangan itu bukan mencari siapa yang cepat, tapi siapa yang tepat ya. Iya, betul. Ya. Nah sekarang buat saya mau nanya buat Miss Imelda deh. Jadi sekarang itu kan kita lagi membicarakan tentang diskriminasi antara wanita dan pria ya. Nah kebanyakan orang itu berpikir bahwa yang lebih cocok menjadi pemimpin itu cuma pria, wanita itu kurang. Nah, jadi menurut Miss Imel, wanita itu cocok nggak sih untuk menjadi pemimpin, dan apa faktor yang membuat wanita juga punya hak untuk memimpin? Okay. In my personal opinion ya, men and women ya are created different by God ya, memang diciptakan berbeda. Kalau tidak berbeda, yang di atas tidak akan menciptakan ada cewek dan cowok, memang berbeda. Ada perbedaannya mungkin secara physically atau biologically ya. But I do believe that in terms of capability and intellectuality ya, men and women are equal. Jadi sama ya untuk dalam hal intelektualitas dan juga kemampuannya. Jadi based on that, I do believe that women are capable of being a leader. Jadi tidak hanya cowok yang bisa memimpin, tapi cewek juga. Mungkin yang a little bit different adalah change-nya. Kalau dulu, karena kita bicara tentang Kartini ya, kalau dulu zaman Kartini mungkin wanita itu tidak punya akses ke pendidikan yang sebebas sekarang. Jadi mereka masih terbatas akses ke pendidikannya, tidak bisa bergerak leluasa juga. Jadi mungkin karena seperti itu,
Jadi chance-nya yang berbeda, lebih banyak pada waktu itu yang dijadikan pemimpin adalah cowok ya atau kaum lelaki. Tapi sekarang kan the situation is different ya. Kita sudah punya a lot of access to education. Jadi dengan akses seperti itu kita bisa mengembangkan kemampuan kita, intellectuality kita sehingga kita juga artinya kita sebagai wanita juga saya pikir sangat bisa jadi pemimpin, dan itu bukan hanya my personal opinion ya, kita sudah banyak lihat contoh misalnya yang relate dengan kita di Indonesia saja. Kita punya ada sosok misalnya seperti Sri Mulyani atau Retno Marsudi ya, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. Mereka kan juga pemimpin di bidangnya masing-masing, dan itu bukan artinya those two public figures itu bukan menteri yang sembarangan ya, mereka reputasinya juga sudah internasional. Jadi kita bisa melihat dari those two examples ya bahwa wanita juga punya itu tadi capability dan intellectuality untuk being leaders. Itu opini saya. Ngomong-ngomong soal pemimpin nih, di Indonesia juga pernah kan presiden pertama wanita, Iya, Ibu Iya. Megawati. Megawati, Ibu Megawati. Aku mau nanya lagi nih ke Kak Syifa. Menurut Kak Syifa tuh pengaruh Kartini dalam dunia pendidikan bagi wanita di Indonesia dan pada zamannya saat ini tuh bagaimana sih? Menurut aku ya R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini tuh ya salah satu wanita yang berjasa ya. Maksudnya dia hadir ke dunia nggak cuman untuk dirinya sendiri, tapi dia juga peduli dengan wanita-wanita di sekitar dia, dengan orang lain gitu kan. Mewarnai kehidupan orang lain juga, nggak cuman mewarnai kehidupan dia. Nah, dan menurut aku wanita-wanita seperti itu nggak cuma Raden Ajeng Kartini, tapi banyak wanita juga di luar sana yang yang mereka care sama sekitarnya, pengen membawa kemajuan bagi sekitarnya. Menurut aku luar biasa. Terus kalau untuk R.A. Kartini sendiri ya dengan diperingatinya Hari Kartini, sehingga kita sebagai sebagai putri Indonesia jadi punya peringatan bahwa dulu ada wanita di Indonesia dan beberapa wanita di Indonesia lainnya dulu memperjuangkan pendidikan agar kita bisa mengenyam pendidikan. Nah, jangan ibaratnya kalau kata Soekarno, pahlawan nasional kita, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita menghargai perjuangan dari putri-putri Indonesia sebelum kita, seperti itu. Namun ada sih di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa wanita itu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga ke dapur juga kan. Nah, bagaimana menurut pandangan Kak Syifa? Menurut pandangan aku, sebenarnya kalau aku sendiri ya, kenapa concern sama pendidikan, karena itu bentuk rasa syukur aku sih. Diberikan Tuhan akal, terus diberikannya segala fasilitas. Tubuh kita ini kan fasilitas ya dari Tuhan. Untuk kita itu, ini fasilitas yang mahal ya kan? Maksudnya kita kemarin COVID aja untuk nafas aja kita harus bayar berapa banyak. Jadi dari fasilitas yang sangat canggih ini kalau aku pribadi ingin mempergunakannya dengan sebaik-baiknya gitu. Dan ya jangan disia-siakan lah segala fasilitas yang ada, termasuk dengan mengejar pendidikan, memperdalam ilmu gitu kan. Karena ilmu pengetahuan itu kan sebuah dasar untuk kemajuan peradaban, seperti itu. Setuju gak sih? Setuju. Agree 100%. Iya. Gantian lagi nih sama Miss Imelda. Jadi sebagai seorang dosen nih, Miss, bagaimana sih Miss sebagai seorang dosen dapat terus menginspirasi generasi muda untuk menghargai warisan Kartini dalam mewujudkan kesetaraan gender? Oke.
mungkin pernah dengar ada phrase atau quote gitu yang bunyinya live by examples ya. Jadi ketika atau kalau kita mau educate somebody atau people gitu, yang kita lakukan adalah tidak hanya ngomong doang tapi memberi contoh. Oke. Karena I'm a teacher, I'm a lecturer, jadi mungkin quote-nya itu saya modify sedikit menjadi teach by example. Ya. Kalau mengajar memang mau tidak mau kita harus banyak ngomong ya, apalagi karena itu explaining science ya. Because I teach language, jadi ketika saya menjelaskan tentang science of language itu tentu saja saya harus banyak ngomong gitu. Tapi di luar itu kita sebagai pendidik atau educator ya juga sebetulnya tidak hanya science of language yang kita ajarkan, tapi juga science of life, caranya menjalani hidup itu seperti apa. Nah itu kalau menurut saya paling cocok itu diajarkan dengan teach by examples tadi. Jadi tidak hanya sekedar ngomong ya, no action talk only, tapi ya kita memberikan contoh. Because I think that Kartini open the way for women to have access, ya, unlimited access to education. Itu salah satu yang paling saya appreciate dari Kartini ya. Jadi itu yang ingin saya tularkan ke ya bukan hanya mahasiswa tapi semua orang. Nah itu yang saya lakukan, because personally I like to learn new things and old things. Jadi saya suka belajar hal baru, saya juga suka memperdalam hal yang sudah saya kuasai tapi ingin lebih saya kuasai lagi. Jadi saya mencoba menjadikan saya a long life learner, orang yang selama hidupnya terus belajar supaya otaknya juga tidak berhenti, tidak mati itu. Jadi ya harapannya dengan seperti itu ya, di samping saya memang suka belajar, harapannya dengan memberikan atau menjadi role model seperti itu, saya orang yang suka belajar ya, harapannya nanti terutama yang mahasiswi ya, yang kaum wanita juga bisa kalau melihat dosanya terus belajar, jadi mereka juga ingin terus belajar sehingga semangat untuk menempuh pendidikan ya setinggi-tingginya seperti tadi yang disampaikan Syifa itu tetap bisa diikuti oleh ya semua wanita aja. Jadi prinsipalnya bukan hanya ngomong tapi lebih ke teach by example. Jadi example itu juga penting banget ya. Beruntung ya wanita Indonesia memiliki role model seperti R.A. Kartini, dan juga kita mahasiswi STBL yang memiliki role model seperti Melda. Sangat termotivasi ya, sangat menggugah hati untuk menjadi lebih baik, menjadi wanita yang lebih berkarir dan mencari ilmu setinggi-tingginya. So, jadi kita udah reach the ending of the event of FNB Talk. Tapi sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, aku mau bertanya sedikit pendapat kalian tentang bagaimana sih caranya agar kita nggak terlalu overthinking tentang omongan orang lain. Dan gimana saran untuk mengatasi ini dari Miss Imelda sama Kak Syifa sendiri, menurut Miss Imelda sama Kak Syifa? Imelda duluan. Oke. Tadi sebetulnya juga sudah agak disinggung oleh Syifa ya, and I do agree with her 100% bahwa in life itu ada things yang we can control and things that we cannot control. Ya. Jadi kalau sesuatu itu memang tidak bisa kita kontrol, kita kendalikan, itu di luar kuasa kita, itu sudah kuasanya yang di atas. Misalnya seperti lahir, ya, kematian, sakit, ya, itu kan sudah ada yang mengatur dan itu tidak bisa kita kontrol. Kita kan nggak bisa menentukan kapan kita sudah siap untuk mati misalnya, atau kapan kita siap untuk sakit. Itu sesuatu yang tidak bisa, that we cannot control. Jadi kalau itu sesuatu yang we cannot control, ya sudah, let it go, ya. Jangan overthinking about it, karena kalau overthinking ya nanti jadinya akan rugi sendiri.
toh kita berpikir seperti apapun mengenai hal yang tidak bisa kita kontrol itu ya tidak akan menyelesaikan masalah. Malah menambah burden sendiri, bikin depres, bikin stres dan sebagainya. Nah, yang bisa kita kontrol itu yang kita fokuskan. Ya, jadi kalau kita sedang menghadapi problem, let's say seperti itu, ya kalau problemnya nggak bisa kita kontrol ya sudah, let it go. Yang bisa kita kontrol adalah how we feel about the problem. Bagaimana cara kita mengatasi masalahnya. Ya. Kita berusaha berpikir positif, misalnya kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Mungkin kita share dengan besties kita. Kalau kita ada masalah begini, mungkin mereka punya advice yang bisa kita gunakan. Itu kan sesuatu yang bisa kita lakukan, bisa kita kontrol. How do we feel about the problem? How we find the best way to solve the problem. Nah, kita fokus saja ke situ kalau menurut saya. Jadi tidak overthinking itu kan biasanya ke sesuatu yang tidak bisa kita kontrol tadi ya. Jadi itu yang menyebabkan overthinking. Jadi lebih baik kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol ya. Do self love ya, dan seterusnya, being grateful dan seterusnya, sehingga boleh overthinking tapi overthinking yang positif gitu kalau menurut saya. Aku ada satu quotes ya. Kemarin aku nemu quotes ini. If someone talking behind your back, just let them talking. Just let them behind you. Kalau dari Miss Imel sendiri gimana? Oke. Kalau saya message-nya mungkin saya share one quote yang sering saya jadikan salah satu motto hidup saya ya, which is be the best version of yourself. Karena kita sebagai individu itu kan created unique ya by God. Jadi semua orang diciptakan berbeda-beda. Ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang pintarnya matematika, ada yang pintarnya bahasa, ada yang pendiam, ada yang talkative, ada yang memang role-nya sebagai housewife, ada yang sebagai wanita karir. Kalau semuanya profesinya sama, sifatnya sama, dunianya tidak akan jadi menarik ya. Kita saling melengkapi istilahnya. Nah, karena berbeda-beda itu, maka we have to maximize our potential. Ya, yang kita punya apa, yang kita bagus apa, yaitu dimaksimalkan. Ya. Misalnya kalau kita tidak harus orang itu bisa, misalnya let's say berbicara di depan umum dengan bagus. Ada yang tidak bisa berbicara di depan umum dengan bagus tapi tulisannya sangat bagus. Atau vice versa sebaliknya. Ada yang tulisannya tidak bagus tapi dia seorang pembicara yang handal misalnya. Nah, apa yang jadi gift kita yang sudah dihadiahkan, sudah dianugerahkan ke kita oleh Tuhan, nah itu yang kita explore secara maksimum. Ya, karena saya teacher, let's say misalnya, ya saya berusaha untuk menjadi dosen yang paling baik semampu saya. Kalau misalnya ada si A yang dia tidak suka terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain karena pemalu, dia lebih suka misalnya di rumah menulis atau menerjemahkan atau apa, ya jadilah penerjemah dan penulis yang baik. Si B lebih suka berinteraksi dengan orang, have very good interpersonal skills, tapi kalau disuruh menulis tidak bisa, ya jadilah misalnya mungkin dia akan memilih profesi sebagai public relations officer, tapi jadilah yang baik. Jadi be the best version of yourself. Apa yang kita mampu, apa yang kita punya, yaitu yang kita explore dengan maksimal. Gitu. Jadi intinya menjadi versi terbaik dari diri kita ya, Isti. Iya. Harus memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Kalau aku sih, aku suka menggambar ya. Oke. Kalau aku lebih suka menulis sih. Kamu suka bikin Wattpad ya? Cerita di Wattpad gak sih? Cerbung gitu loh, cerita bersambung. Oh, keren. Kalau aku lebih suka menggambar sih, meskipun gak ditanya ya. Oke, aku nanya deh, kamu sukanya apa sih? Aku suka menggambar. Wah, keren. Nggak ditanya balik. Udah tanya. So, kita udah sampai di penghujung ya. Tadi udah dipaparkan juga beberapa motivasi.
bagaimana nih menurut Isti apa yang didapat setelah mendapatkan pencerahan dari Miss Ina sama Mbak Syifa? Kebagian bangganya aja sih sebenarnya. Dapat motivasi juga dari wanita-wanita seperti Miss Imelda dan Kak Syifa yang berpendidikan tinggi dan juga memiliki value ya yang bisa menjadi contoh lah untuk kita. Aku juga merasa tergugah sekali sebenarnya. Terima kasih telah memberikan motivasi untuk saya. Jadi Aku juga tergugah sih. Sama kalian lucu banget. Jadi malu. Kalau saya jadi merasa seperti lampu karena bisa mencerahkan. you are the light of our life. Wow, aduh. Oke, jadi mari kita ending. Akhiri sesi ini. Terima kasih udah datang ke podcast kami. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Iya. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk sharing. Sama-sama. Terima kasih kembali. Tapi sebelum kita tutup, aku mau pantun dulu nih. Wah, gimana tuh? Jalan-jalan bareng Isti. Cakep. Pulangnya membawa ikan. Cakep. Kami bangga dengan Raden Ajeng Kartini. Cakep. Jasanya tidak akan pernah terlupakan. Yeay. Oke. I am Mita. I'm Isti. Thank you for Watching. our FNB Talk today. And see you in next FNB Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye.